saya Vira Dwi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor laju reaksi, yaitu konsentrasi. Baiklah, sebelumnya, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi terhadap reaksi atau reaktan atau perubahan konsentrasi terhadap hasil reaksi produk dalam satuan waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor laju reaksi, yaitu konsentrasi. Konsentrasi adalah sebuah faktor laju reaksi yang dimana jika konsentrasi semakin tinggi, maka laju reaksi semakin cepat dan terdapat molekul reaktan yang makin banyak dan menimbulkan banyak tumbukan, maka hal itu dapat menimbulkan cepatnya laju reaksi. Baiklah, dari praktikum kami kemarin, kami menggunakan alat yaitu 1. Gelas piala 100 ml 3 buah, 2. Gelas ukur 25 ml 2 buah, yang ketiga yaitu kertas yang sudah diberikan dengan tanda silang sebanyak 1 lembar berukuran 7 cm dikali 7 cm. Yang keempat yaitu stopwatch. Bahannya yaitu 1. Larutan HCl 0,2 mol. Yang kedua, larutan Na2S2O3 0,2 mol, 0,4 mol, 0,6 mol. Langkah kerjanya yaitu siapkan 3 buah gelas piala 100 ml. Yang kedua, masukkan 20 ml larutan Na2S2 0,2 mol ke dalam masing-masing gelas piala. Yang ketiga, letakkan gelas piala pertama di atas kertas yang sudah diberikan tanda silang. Yang keempat, tambahkan 5 ml HCl 0,2 mol ke dalam gelas piala dan hidupkan stopwatch. Yang kelima, yaitu amati perubahan terjadi dan catat waktunya sampai tanda silang tersebut tidak terlihat kembali. Yang terakhir, lanjutkan angka kerja yang tadi, lalu masukkan 20 ml larutan Na2S2 0,4 mol ke dalam gelas piala yang kedua, 0,6 mol ke dalam gelas piala yang ketiga. Dalam hasil pengamatan kami kemarin, kami mendapatkan waktu sebanyak 54,71 detik, 25,5 detik, dan 20,80 detik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD tersebut. Jelaskan hubungan antara jumlah partikel zat terlarut dengan besarnya konsentrasi. Jadi, semakin tinggi konsentrasi dalam larutan yang terlarut, maka semakin banyak juga partikel zat terlarut yang terkandung dalam volume tertentu dan dapat menimbulkan molekul reaktan yang makin banyak dan terdapatnya tumbukan, maka mempercepat laju reaksi dan laju reaksi tersebut akan semakin meningkat. Yang ketiga, bandingkan waktu yang diperlukan ketika kalian mereaksikan HCl 0,2 mol dengan larutan Na2S2O3 0,2 mol, 0,4 mol, dan 0,6 mol. Maka, menurut kami, yaitu dengan tingginya konsentrasi seperti 0,2 mol, 0,4 mol, dan 0,6 mol, reaksi akan semakin cepat dan membutuhkan waktu yang singkat karena terdapatnya molekul reaktan yang makin timbul dan makin banyak, dan hal itu mempercepat laju reaksi, maka waktunya akan semakin cepat juga. Yang terakhir, tuliskan kesimpulan kalian dari hasil percobaan ini. Baiklah, jadi kesimpulan dari kami dapat disimpulkan bahwa konsentrasi zat ini adalah faktor laju reaksi yang dimana jika semakin tingginya konsentrasi, maka semakin banyak molekul reaktan yang timbul dan adanya tumbukan yang sangat cepat dan tumbukan yang semakin cepat dan semakin banyak. Hal itu dapat meningkatkan laju reaksi. Maka, semakin tingginya konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada luas permukaan satu zat. Adapun alat-alat yang digunakan dalam membuat percobaan ini yaitu sediakan labu Erlenmeyer berukuran 50 ml 2 buah, gelas ukur berukuran 50 ml 2 buah, balon 2 buah, stopwatch 1, spatula 1, raca digital 1, dan kaca arloji 1. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu serbuk CaCO3, cairan HCl 1 ml, dan butiran CaCO3. Adapun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hasil percobaan yang telah dilakukan yaitu jelaskan hubungan antara bentuk CaCO3 dengan luas permukaan satu zat. Memengaruhi karena adanya CaCO3, maka memengaruhi luas permukaan dan memengaruhi cepat atau lambatnya reaksi yang dihasilkan pada percobaan.
Yang kedua, manakah laju reaksi yang lebih cepat antara bentuk bongkahan dan serbuk? Sama, karena menuangkan serbuk dan butiran dalam waktu yang sama, maka laju reaksi yang ditimbulkan yaitu sama. Yang terakhir, tuliskan kesimpulan yang kalian dapat dari hasil percobaan ini. Dapat disimpulkan dalam dua percobaan sama-sama berhenti di detik yang sama karena dituangkan butiran dan serbuk dalam waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu suhu dan menjelaskan tentang percobaan atau praktikum tentang suhu. Apa sih yang dimaksud dengan suhu? Suhu merupakan panas dinginnya suatu benda atau derajat panas dinginnya suatu benda. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan atau praktikum tentang suhu. 1. Gelas biala 100 ml, 3 buah. 2. Gelas ukur 50 ml 2 buah. 3. Kaki 3 1 buah. 4. Kasa 1 buah. 5. Pembakar spiritus 1 buah. 6. Termometer 1 buah. 7. Kertas HPS 7 cm x 7 cm yang sudah diberi tanda silang menggunakan spidol. Bahan-bahan yang digunakan adalah larutan HCl 0,2 molekul, 2. Larutan Na2S2 03 0,2 molekul. Berikut angka kerjanya. 1. Ukur larutan Na2S2 03 0,2 molekul sebanyak 20 ml menggunakan gelas ukur. Masukkan ke gelas ukur piala pertama. 2. Letakkan gelas piala tersebut di atas kertas HPS yang sudah diberi tanda silang. 3. Ukur larutan HCl 0,2 molekul sebanyak 5 ml menggunakan gelas ukur. 4. Sebelum mencampurkan larutan HCl, ukur suhu larutan Na2S2 03 0,2 molekul. 5. Tuang larutan HCl ke dalam gelas piala dan hidupkan stopwatch. 6. Amati dan catat waktunya sejak penambahan larutan HCl sampai tanda silang tidak terlihat lagi. 7. Sekarang lakukan percobaan yang berbeda pada gelas piala kedua. Ukur 20 ml larutan Na2S2 03 0,2 molekul dan masukkan ke dalam gelas piala kedua. Panaskan hingga suhu 40 derajat Celcius, lalu letakkan di atas kertas HPS yang sudah diberi tanda silang. 8. Ukur larutan HCl 0,2 molekul sebanyak 5 ml menggunakan gelas ukur. 9. Sebelum mencampurkan larutan HCl, ukur suhu larutan Na2S2 03 0,2 molekul terlebih dahulu dan catat sebagai suhu reaksi. 10. Tuangkan larutan HCl ke dalam gelas piala dan hidupkan stopwatch. 11. Amati dan catat waktunya sejak penambahan larutan HCl dan tunggu sampai tanda silang yang ada di kertas HPS itu hilang. Berikut hasil pengamatan kami. 1. Volume HCl 0,2 molekul 5 ml. 2. Volume Na2S2 03 0,2 molekul, waktu atau detiknya 18,70 detik. Pertanyaannya, 1. Bandingkan waktu yang diperlukan untuk reaksi pada setiap suhu percobaan. Jawab, jika suhunya tinggi, maka semakin tinggi waktu yang dibutuhkan untuk reaksi selesai, begitupun sebaliknya. 2. Tuliskan kesimpulan kalian dari hasil percobaan suhu ini. Dapat disimpulkan bahwa suhu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju reaksi kimia. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Aulia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu katalis, cara melakukan percobaannya, dan menjawab pertanyaan. Katalis adalah zat yang mampu mempercepat laju reaksi. Katalis ikut bereaksi, tetapi di akhir reaksi katalis terbentuk kembali seperti semula. Katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara membuat mekanisme reaksi alternatif dengan harga energi aktivasi yang lebih rendah. Dengan rendahnya energi aktivasi, maka tumbukan berlangsung lebih maksimal dan reaksi berlangsung lebih cepat. Cara melakukan percobaannya, kita memerlukan alat dan bahan. Alatnya: 1. Gelas ukur 250 ml 2 buah. 2. Gelas ukur 25 ml 4 buah. 3. Spatula. 4. Stopwatch. 5. Pipet tetes. 6. Nampan 2 buah. Bahannya: 1. Larutan HCl 0,2 m. 2. Larutan Na2S2O3 0,2 m. Langkah kerjanya yaitu
1. Diukur volume H2O2 30% masing-masing sebanyak 25 mili dengan menggunakan gelas ukur 25 mili. Lalu masukkan ke dalam masing-masing gelas ukur 250 mili. Yang kedua, dimasukkan 25 mili sabun pencuci piring ke dalam masing-masing gelas ukur 250 mili yang berisi H2O2 30%. Ketiga, dimasukkan pewarna makanan sebanyak 2 tetes pada masing-masing gelas ukur. Keempat, ditambahkan KI sebanyak 2 gram ke salah satu gelas ukur dan nyalakan stopwatch. Kelima, diamati banyak gelembung atau busa yang tampak masing-masing pada gelas ukur. Percobaan pertama, campurkan zatnya H2O2 plus sabun plus pewarna tidak menghasilkan gelembung. Sedangkan percobaan zat kedua, H2O2 ditambah sabun, ditambah pewarna, ditambah KI menghasilkan gelembung. Saya akan menjawab 3 pertanyaan dari percobaan kelompok kami. Pertanyaannya, 1. Bandingkan banyaknya gelembung pada percobaan 1 dan 2. Jawabannya, percobaan 1 tidak menghasilkan gelembung karena tidak diberikan KI. Percobaan kedua banyak menghasilkan gelembung karena diberikan KI dan dapat bereaksikan gelembung yang tinggi. Pertanyaan kedua, apa sih fungsi dari KI pada reaksi tersebut? Jawabnya untuk memberikan reaksi gelembung yang tinggi. Pertanyaan ketiga, tuliskan kesimpulan kalian dari hasil percobaan ini. Dapat disimpulkan bahwa percobaan 1 ini jika tidak ada diberi KI maka tidak terdapat gelembung, sedangkan percobaan kedua diberi KI maka menghasilkan reaksi gelembung yang tinggi dan cepat. Itulah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari praktikum. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa laju reaksi kimia dipengaruhi beberapa faktor, yaitu suhu luas permukaan zat, konsentrasi katalis semakin tinggi, suhu dan konsentrasi serta semakin luas permukaan zat reaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Penambahan katalis juga terbukti mempercepati laju reaksi. Hasil sejalan dengan laju reaksi dan teori tumbuhan yang menyatakan bahwa semakin efektif tumbukan antara partikel zat fraksi maka semakin cepat laju reaksi. Sekian, terima kasih.